Sahabat, Pantai Kenjeran dikenal orang sebagai tempat kunjungan wisata lokal di Surabaya. Saat ini pembangunannya sangat pesat karena disupport pemerintah kota Surabaya dengan adanya Surabaya Park, Jembatan Kenjeran, sentra ikan bulak, dan lain sebagainya. Namun sahabat, tak banyak yang tahu jika di deretan bibir Pantai Kenjeran ternyata juga terdapat makam waliullah, yaitu makam Syekh Umar Sumba dan Kiai Hasbullah Kenjeran. Makam itu berjarak 1 km di sebelah utara sentra ikan bulak, lebih tepatnya di ujung Jalan Nambangan Perak, Kecamatan Bulak, Surabaya. Makamnya sahabat persis berada di bibir Pantai Nambangan Kenjeran. Kiai Hasbullah dikenal masyarakat setempat sebagai tokoh yang babat alas kampung Nambangan dan Kedung Cowek dan mempunyai banyak karomah. Kiai Hasbullah Kenjeran adalah santri generasi pertama Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau mukim di Kenjeran di tahun 1860 dengan mendirikan sebuah musola atau langgar hingga wafat di tahun 1932. Selengkapnya mengenai riwayat Kiai Hasbullah Kenjeran dan keterkaitannya dengan Syekh Umar Sumbawa dituturkan oleh Kiai Haji Jaun Fahmil Ilmi Mahfud atau yang akrab dipanggil Gus Fahmi Mahfud, dzurriyyah Kiai Hasbullah sekaligus pemangku pesarian setempat. Gus, bisa disampaikan secara singkat bagaimana ceritanya dari Mbah Wali Umar Sumba ini sehingga bisa dimakamkan di sini, terus juga riwayat singkat daripada Mbah Yai Hasbullah. Iya. Kalau Syekh Umar Sumbawa itu bukan penduduk asli sini. Jadi beliau itu saudagar juga dakwah dari Sumbawa. Di tengah perjalanan beliau itu dirampas hartanya dan beliau dibuang di tengah lautan itu tadi. Setelah dibuang di tengah lautan, lah jasadnya itu menepi di Kedung Cowek. Jadi sini ini Kedung Cowek. Nah, dulu Kedung Cowek sini. Udah sampai sekarang Kedung Cowek. Makanya kalau benteng ini usianya 200 tahun lebih, Kedung Cowek lebih daripada itu. Karena apa? Penduduk dengan bentengnya duluan penduduknya. Nah, setelah itu Belanda masuk. Setelah jasad Syekh Umar Sumbawa di sini, ini masyarakat bingung, kok ada mayat? Dibuang oleh masyarakat. Dibuang ke Rungkut. Ditarik, dibuang ke Rungkut. Setelah itu yang buang nyampe di sini ternyata jasad wis disian, jasad duluan, dan itu diulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali tetap kejadiannya seperti itu, akhirnya masyarakat sowan sama Bayi Hasbullah. Bayai, ini ada mayat, sudah saya buang 3 kali tapi nepinya tetap pancet di situ. Mana sekarang mayatnya? Itu di sana. Akhirnya Hasbullah datang ke sana. Setelah melihat kondisi jasad, Hasbullah bilang, ini Syekh Umar Sumbawa, ayo kita mandikan. Itu pakai jubah, masih ada jubahnya, ada bercak darahnya. Setelah dimandikan, terus dimakamkan di sini. Dimakamkan. Dan semua itu tidak tahu ini siapa. Yang tahu kan ya Bayi Hasbullah, karena ini Syekh Umar Sumbawa kan gitu. Tapi tahun 2019 Fahri Hamzah, mantan wakil DPR RI, itu datang ke sini. Fahri Hamzah datang ke sini ziarah, setelah itu kepingin ketemu saya, minta ngobrol, minta sejarah. Terus saya bilang, ada apa Bang Fahri sampai jauh-jauh dari Jakarta ke sini? Terus beliau cerita, saya itu sowan sama Mbak Maimun Zubair. Saya ditanyai, kakek buyutmu itu siapa? Saya sebutkan silsilah saya, nasab saya, terakhir Umar. Umar siapa? Kata Mbak Maimun Zubair.
nggak tahu ya ini. Kata Fahri Hamzah, nggak tahu saya. Terus Mbak Maimun malah bilang sama Fahri Hamzah, coba cari makamnya di tepi pantai wilayah Surabaya. Nah seperti itu, karena abah saya, kata Mbak Maimun, ceritanya Bang Fahri ini, abah saya Yai Zubair itu banyak belajar ke Syekh Umar Sumbawa. Seperti itu. Akhirnya Fahri datang ke sini 2 kali ke sini, 2 kali ke sini, 2 kali ke sini. Jadi itu secara singkat Syekh Umar Sumbawa ada dimakamkan di sini. Dan ini bukan kebetulan, tapi sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bayi Hasbullah itu muhibbin, pencinta zuriyah, pencinta habaib, pencinta ulama wassalihin. Itu sejarahnya. Bayi Hasbullah itu kalau satu minggu enggak ada tamu habaib, sedih. Itu saya diceritain leluhur saya, orang sepuh-sepuh, sedih. Makanya ada Wak Iyam itu gang berapa sing anu nih Habib iku kan itu bilang tamu nih Bayi Hasbullah itu Arab. Dia ngomong Arab itu jubah-jubahan gitu loh. Nah, kalau dulu orang jubahan tahun belum merdeka 1960 memang original kan gitu. Nah, sekarang kan jubah-jubahan ya jamaah tabligh kan gitu. Nah, di situ. Jadi itu secara singkat Syekh Umar Sumbawa. Kalau ya Hasbullah, kalau asal usulnya ya Madura. Dari Madura cuman babat alas di sini, Mas. Babat alas di sini. Makanya apa? Ya Hasbullah wafat itu tahun 1932. Dan Bayi Hasbullah meninggalkan masjid, yang masjid itu dibangun tahun 1860. Ini di Kedung Jawa itu masjidnya. 1860 itu. Dulu dari sini dipindahkan di sana tahun 1860. Jadi Hasbullah itu termasuk dakwah di sini ini melalui pesisir ini. Dulu kita tahu orang itu masih pakai gano itu nang laut ini. Akhirnya dengan sendirinya sudah selesai seperti itu, karena ya Hasbullah dakwanya itu bilhal. Jadi masyarakat sempat banyak yang ngajarnya ya selesai dengan sendirinya, nggak seperti sekarang ini kan ekstremis, ono wong gawe sesajen haram kafir kan gitu. Kalau ulama-ulama biyen itu nggak kagetan, dia diam, karena mereka nggak tahu kan gitu lah. Akhirnya dikasih tahu, sudah tahu ya nggak bakalan seperti itu. Kalau sekarang kan nggak kagetan. Kiai sekarang, ustadz sekarang kagetan semua. Berarti dulu beliau mati tahun 1932. 1932 ya. Pernah bersentuhan dengan Syekh Khalil, muridnya. Jadi Hasbullah itu murid generasi pertama. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari kan masih barusan saja, lahir tahun berapa Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, kalau generasi pertamanya itu ya Hasbullah. Santri generasi pertama. Generasi santri generasi pertama ya Hasbullah. Jadi mondok di sana di Mbah Khalil Bangkalan, terus sama di Mas Kumambang. Ndukun Gresik. Tapi bukan zamannya abahnya Yai Abdullah Faqih. Mas Kumambang Syekh Ali Jaber atau siapa itu. Itu ahli fikih pada waktu itu, ahli fikih se-Indonesia. Abahnya Yai Abdullah Faqih. Mas Kumambang di situ, mondok di situ. Terus untuk di keramat ini terakhir ini, biasanya yang ramai itu dikunjungi masyarakat itu kalau setahun sekali itu di hari apa? Kalau misalnya bulanan itu di tanggal apa begitu? Atau hari weton apa? Makam di sini ini selalu ramai, terutama malam Jumat ya, untuk biasanya ya Surawan itu ramai, Surawan full. Intinya kalau malam Jumat ramai, dan hari Minggu biasanya dengan
apa orang ziarah itu kambe anake terus mari ngono habis ziarah jalan-jalan nih lho nang lihat segoro iku mau jalan watu-watu. Jadi makom ini apa banyak pengunjung meskipun di situ tidak ada plakat. Nggak ada plakat, bahkan dari Malaysia loh. Pernah dari Malaysia. Itu wong Gus Kahar. Gus Kahar almarhum itu. Dari Malaysia ke sini, Jadi banyak. Banyak yang ziarah. Cuman ya terutama hari Minggu sama Kamis, malam Jumat. Kalau penuh ya itu malam Suro. Pengawasan itu. Kalau pengawasan itu hari apa? Kegiatan di sini sendiri itu Kamis malam Jumat Pahing, terus ngaji kitab setiap Kamis sore seperti ini. Hallnya itu bulan Safar, setiap bulan Safar. Bulan Safar September bulan Safar satu tahun sekali. Hall itu 3 hari. Jadi hari Kamis khatmil Quran di masjid yang dibangun oleh Hasbullah tahun 1860 khatmil Quran. Terus hari Sabtunya hadrah se-Jawa Timur di masjid. Terus penutupnya Minggu di sini di acara makam sini. Oke, tapi cukup lumayan mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya untuk akhir-akhir ini. Ya. Untuk keramat di sini. Ya, alhamdulillah. Mulai tahun 2019 dari pihak Pemkot itu ada perhatian ke makam ini kan gitu, mulai paving gitu ya. Bahkan Pak Erik pada waktu barusan dilantik gak lama juga sowan ke sini ziarah, tapi jam berapanya nggak dikasih tahu semua orang-orang. Saya kuncinya ya gak dikasih. Seperti itu. Ya, harapan untuk pemerintah Kota Surabaya supaya mungkin kondisinya lebih baik. Harapannya juga seperti itu. Pemerintah Kota Surabaya harus punya kepedulian dengan sejarah, karena Surabaya ini kota sejarah. Surabaya ini kota sejarah dan kotanya para ulama juga di sini. Bahkan, itu di situ ada benteng. Itu pernah untuk pembantaian, Cuman saya pada waktu itu nggak sempat melihat Wak Kasman bilang sama saya, ayo tak keiru panggone pembantaian di sini. Jadi pejuang yang dibantai sama Belanda. Dia kan disuruh ngeduk. Dia orang Kedung Cowek ikut Belanda. Disuruh ngeduk, setelah itu ditembaki semua jadi satu. Cuman dia ngasih tetenger gitu loh. Ngasih tetenger. Makanya saya harap pemerintah Surabaya untuk makom dan ini situs cagar budaya juga ini benteng ini, karena ini sejarah yang sangat luar biasa. Kata Pak Karno kan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Kita besar dan kita kuat itu dari sejarah, bukan dari cerita-cerita yang tidak ada sumbernya. Nggih, Mas.